Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila dengan NIM C201246165. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hambatan Komunikasi Bisnis dan Cara Mengatasinya. Hambatan komunikasi bisnis dapat menghambat efektivitas kerja dan mengurangi produktivitas dalam suatu organisasi. Dan berikut adalah beberapa hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, gaya komunikasi yang berbeda. 43% responden menyebutkan gaya komunikasi yang berbeda menjadi hambatan terbesar dalam komunikasi bisnis dalam suatu organisasi. Hal ini disebabkan oleh setiap orang yang memiliki gaya komunikasi pilihannya sendiri yang dapat mencakup perbedaan dalam isyarat verbal dan nonverbal, nada bicara, dan tingkat keterus-terangan. Dan yang kedua adalah tanggung jawab yang tidak jelas. Tanggung jawab yang tidak jelas merupakan hambatan kedua yang paling sering disebutkan dalam komunikasi bisnis dalam suatu organisasi. Salah satu masalah utamanya adalah ambiguitas peran, di mana karyawan tidak yakin tentang tugas dan tanggung jawab spesifik mereka. Ambiguitas ini dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam komunikasi. Yang ketiga adalah tekanan waktu. Tekanan waktu disebut sebagai hambatan ketiga yang paling signifikan terhadap komunikasi bisnis yang efektif. Ketika individu dalam suatu organisasi menghadapi tenggat waktu yang ketat dan waktu yang terbatas untuk menyampaikan pesan mereka, beberapa tantangan muncul yang dapat menunda keseluruhan proses komunikasi. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan nada, arah, dan harapan untuk komunikasi di seluruh organisasi. Salah satu aspek kunci adalah pentingnya tujuan dan strategi komunikasi yang jelas. Tanpa kepemimpinan yang kuat, mungkin ada kurangnya kejelasan mengenai tujuan komunikasi secara keseluruhan dan bagaimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi organisasi. Dan yang kelima adalah perbedaan pribadi di antara rekan kerja. Perbedaan pribadi di antara rekan kerja dapat menyebabkan komunikasi bisnis yang buruk. Aspek kritisnya adalah dampak perbedaan individu terhadap komunikasi. Perbedaan budaya misalnya mengakibatkan variasi dalam norma komunikasi, isyarat nonverbal, dan ekspektasi. Kemudian ada beberapa cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mengatasi hambatan gaya komunikasi yang berbeda. Untuk mengatasi hambatan gaya komunikasi yang berbeda, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang preferensi komunikasi yang beragam. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan lokarya yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi bisnis yang baik dan menumbuhkan empati serta kemampuan beradaptasi. Dan yang kedua, mengatasi hambatan tanggung jawab yang tidak jelas. Untuk mengatasi tanggung jawab yang tidak jelas, sangat penting untuk menetapkan definisi peran yang jelas dan mengomunikasikannya kepada semua anggota tim. Ini termasuk mendefinisikan tugas, tanggung jawab, dan jalur pelaporan. Lebih jauh, membangun saluran dan protokol komunikasi yang efisien, termasuk rapat tim secara berkala, memanfaatkan alat manajemen proyek, dan membentukkan struktur pelaporan yang jelas. Sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar dan sampai ke individu yang tepat. Yang ketiga, mengatasi hambatan tekanan waktu. Untuk mengatasi tekanan waktu dalam komunikasi bisnis, penting untuk memprioritaskan dan merencanakan tugas secara efektif, memanfaatkan alat teknologi untuk efisiensi, mendelegasikan tanggung jawab, mendorong komunikasi terbuka dalam tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung yang meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Dan yang keempat adalah mengatasi hambatan kurangnya kepemimpinan yang kuat. Untuk mengatasi hambatan kurangnya kepemimpinan yang kuat, organisasi harus berinvestasi dalam mengembangkan dan memperdayakan pemimpin yang memprioritaskan komunikasi yang efektif. Ini termasuk menetapkan tujuan komunikasi yang jelas, menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kepemimpinan, dan menumbuhkan budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Dan kemudian yang kelima adalah mengatasi hambatan perbedaan pribadi di antara rekan kerja. Untuk mengatasi perbedaan pribadi, organisasi harus menumbuhkan budaya saling pengertian, inklusivitas, dan keterbukaan pikiran. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan keberagaman dan inklusi, lokakarya komunikasi lintas budaya,
dan kegiatan membangun tim yang mendorong kolaborasi dan apresiasi terhadap berbagai perspektif. Itulah tadi beberapa hambatan komunikasi bisnis dan cara mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.